Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang selalu kita ucapkan tentunya untuk Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita selalu berpegang pada susunan kata-kata mulia, La ilaha illallah, yang berarti La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik seluruh alam semesta ini termasuk diri kita sendiri kecuali Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah dan tunduk kepadanya serta juga mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan nikmat terlalu banyak kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pertama kita lahir sampai pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 12 Oktober tahun 2025 di hari Ahad. Tentu ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah menikmati dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, dan apapun yang membuat roda kehidupan bisa berjalan. Dan itu akan terus kita nikmati sampai salah seorang di antara kita dijemput oleh ajalnya atau meninggal dunia. Dan nikmat terbesar Bapak Ibu sekalian dan nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini sehingga kita tidak butuh untuk mencari Tuhan-Tuhan lain. Sebagaimana kita tahu banyak manusia menyembah pohon, menyembah patung, menyembah dewa-dewa. Sementara kita sudah terarahkan kepada satu pencipta saja. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta dan pemilik kecuali Allah. Dan kita tahu juga tujuan kita ada di muka bumi ini untuk apa. Dan apa saja yang boleh kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan, apa yang bisa kita nikmati, dan apa yang tidak boleh kita nikmati. Dari makanan, pakaian, minuman, pendapatan, pergaulan, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita mempertahankan nikmat Islam dan iman ini sampai kita wafat. Dalam firman yang kekal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Saya yakin saya pun dengan tim datang jauh dari Indonesia, mengelilingi kurang lebih 8 negara di Eropa, dan Bapak Ibu pun termasuk Pak Dubes ya, dan juga teman-teman sekalian mungkin meluangkan waktu untuk datang ke masjid ini, salah satu dari rumah-rumah Allah yang mulia, semua karena kita ingin mempertahankan dan memperdalam nikmat besar ini yaitu Islam dan iman. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Mungkin yang pertama kami ingin menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurul nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah. Kami selalu ulang ini di setiap negara yang kami adakan pengajian atau diadakan pengajian untuk mengucapkan ini, karena tentu ini bagian daripada agama kita. Saya mengucapkan jazakumullah khairan untuk semua teman-teman yang menjadi penyebab turun dakwah ini bisa berjalan, dari pengurusan visa, pembentukan tim, pengaturan jadwal, dan apapun itu. Saya sangat berterima kasih karena sambutan yang hangat dari orang-orang kita, dan sangat membanggakan bagi saya karena hampir semua negara minoritas yang kami mampir, bukan cuma di Eropa, termasuk di Amerika, termasuk di Australia. Sebelum kesini pun kami sempat ke Jepang, sebelumnya ada Korea, ada Hong Kong, dan beberapa negara lain. Itu rata-rata orang Indonesia aktif dalam berdakwah, walaupun sesuai dengan kemampuan. Ini satu hal yang membanggakan. Semoga Allah bisa buat istiqamah tentunya. Dan semoga Allah jadikan ini sebagai tambahan amal saleh kita semuanya. Baik teman-teman yang terlibat sebagai panitia, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Juga kami ucapkan kepada Pak Dubes tentunya. Terima kasih atas kata sambutannya tadi. Kemudian juga Mbak Hasan dan Ibu Non yang sudah dari awal. Ibu Non saya tahu betul kiprahnya sangat banyak dalam membantu kami dalam urusan visa. Kemudian juga Bapak Ketua KPI, Bapak Raja juga, jazakumullah khairan semuanya. Dan mungkin Bapak Ibu saya tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga saja bisa dimaklumi. Hal yang kedua mungkin saya duduk di sini, mohon izin di atas kursi, dan Bapak Ibu duduk di bawah bukan karena saya mau, karena ini sudah dipilihkan. Dan insya Allah ini tidak mengurangi penghormatan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga duduk di sini bukan karena saya lebih tahu atau lebih pintar, tetapi karena kami diundang
dan kita semuanya menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga untuk menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihat." Agama ini memang isinya semua nasihat. Saya sering ingatkan di negara-negara sebelumnya juga bagaimana para sahabat Nabi, mereka tidak pernah bertemu lalu berpisah walaupun sesaat. Habis sholat 5 waktu saja misalnya. Walaupun mereka hanya ketemu sholat, kemudian ngobrol sebentar lalu berpisah masing-masing ke rumah atau ke aktivitasnya, kecuali mereka pasti saling mengucapkan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling menasihatin potongan ayat, sebuah hadis, sebuah kisah. Dan walaupun mereka hanya membacakan surah Al-Asr. Wal Asr, demi waktu kalian yang sangat terbatas di dunia, innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia yang menyesal nanti pada hari kiamat karena mereka menyia-nyiakan dia semasa hidup di dunia. Illa ladina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang sibuk dengan iman dan amal-amal solehnya. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkan kebenaran ini dan saling juga mewasiatkan agar bersabar. Jadi ini sebabnya Bapak Ibu sekalian kita duduk di sini, dan juga sebelum kita mulai saya ingatkan beberapa keutamaan majelis ilmu. Kita duduk begini Bapak Ibu sekalian adalah memang bagian daripada agama kita. Islam adalah agama ilmu, agama pengetahuan. Memang tidak ada satu detik pun dalam hidup kita kalau bisa kita lalui tanpa menambah edukasi pengetahuan, terutama berhubungan dengan masalah pengetahuan agama Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi semua muslim laki-laki dan perempuan. Sementara menuntut ilmu umum, mungkin Bapak Ibu sudah tekuni, adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Tapi belajar agama bukan sunnah lagi, tapi sudah kewajiban. Jadi usahakan Bapak Ibu punya prinsip dasar dalam ilmu. Saya harus belajar. Saya akan luangkan waktu. Bukan kapan saya punya waktu. Bukan kapan saya mood. Bukan kapan saya mau. Tapi memang harus mau dan harus meluangkan waktu. Belajar sehingga bisa menambah iman kita. Bapak Ibu sekalian, materi kita pada kesempatan ini mungkin saya ringkaskan judulnya, yaitu takwa dan keutamaannya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang masalah takwa. Kalau kita mau ringkaskan definisinya, dia adalah kepatuhan kepada Allah. Saya tadi sudah sempat singgung dalam pembukaan kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah, di atas itulah kita hidup, dalam melalui kata-kata, susunan kata inilah kita juga menjalankan roda kehidupan kita. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mata kita kalau melihat ke langit, apapun yang dijangkau oleh mata kita di sana, bintang-bintang, matahari, bulan, burung yang berterbangan, awan yang ada dan hujan juga yang turun, burung-burung yang berterbangan, semua ini yang terjangkau oleh mata kita dan tidak terjangkau oleh mata kita. Karena para ilmuwan sekarang mengatakan cukup banyak benda-benda di langit yang belum bisa dijangkau oleh mata manusia karena keterbatasan penglihatan manusia dan juga alat-alat canggih. Entah ke depannya nanti apa yang Allah akan perlihatkan. Begitu juga di bumi, apapun yang dijangkau oleh mata kita, seperti kita melihat manusia dengan berbagai macam bahasa, postur tubuh, warna kulit, paras wajah. Begitu juga dengan sistem yang unik sekali dari anatomi tubuh manusia, sistem makanan, ada juga sistem pencernaan yang luar biasa. Ya, sampai hari ini para ilmuwan masih terus menekuni tentang anatomi manusia dan mereka terkagum-kagum. Kemudian juga kita tahu hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar dengan segala macam keajaiban yang ada dari warnanya, dari postur tubuhnya, dari sistem pencernaan, sistem pertahanannya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, ada yang bisa kita nikmatin dari sayur-sayuran, buah-buahan, ada yang bisa kita nikmatin warnanya seperti sekarang di Eropa lagi musim semi misalnya. Kemudian juga dengan di kedalaman lautan, ya, cukup banyak yang kita bisa jangkau dengan mata kita. Dan yang tidak bisa dijangkau oleh mata pun di darat dan di lautan. Seperti Bapak Ibu bisa merasakan rasa suka, benci, ngantuk, marah, lapar, kenyang. Semua bisa kita rasakan tapi tidak bisa nampak dengan mata. Ini sekaligus argumentasi yang paling kuat untuk kita sampaikan kepada para ateis. Kalau mereka meyakini tidak ada Tuhan karena tidak nampak dengan mata.
Padahal terlalu banyak hal-hal yang bisa kita rasakan dalam keseharian kita. Bahkan dalam hitungan detik pun bisa kita rasakan tadi lapar, ngantuk, kenyang, suka, benci, dan segala macam. Yang tidak nampak, tapi kita bisa rasakan. Semua itu kembali kepada susunan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalimat La ilaha illallah ini Allah adakan surga bagi orang-orang yang patuh. Allah juga siapkan neraka bagi para pembangkang. Karena kalimat La ilaha illallah keluar istilah orang muslim mukmin dan juga orang-orang kafir atau munafik. Karena kalimat La ilaha illallah diturunkan kitab-kitab dari langit, termasuk Al-Quran yang kita sering jadikan sebagai rujukan kita atau bahkan kita jadikan rujukan utama kita. Begitu juga kitab-kitab samawi yang lain. Ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Zabur kepada Nabi Daud, ada Injil kepada Nabi Isa, dan sebelumnya ada kepada Nabi Ibrahim AS dikenal dengan Suhuf Nabi Ibrahim. Karena juga kalimat inilah Allah mengutus para Rasul, yang kita wajib tahu nama dan kisahnya 25 Nabi dan Rasul. Namun Allah mengutus 124 ribu Nabi, diantaranya 313 Rasul. Semua ini karena kalimat La ilaha illallah. Dan kita sebagai seorang muslim harus bangga dan senang. Karena kita begitu lahir, apalagi kalau lahir dalam keadaan Islam. Atau dapat hidayah pada saat sudah dewasa. Kita sudah tahu semuanya. Sudah tahu siapa Tuhan kita, bagaimana menyembahnya, dan apa saja yang dia inginkan, apa yang dia larang. Kita coba bayangkan teman-teman sekalian, orang-orang yang belum dapat petunjuk seperti ini. Contoh misalnya, bukankah banyak orang yang menyembah berhala? Mereka sembah patung. Akhirnya mereka yang memahat patung itu, mereka yang membentuk rupanya, mereka yang memberikan nama, mereka yang meletakkan di tempat yang mau disembah, dan juga mereka yang memperbaiki kalau rusak, lalu mereka panggil sebagai Tuhan. Cukup banyak kita bisa saksikan di muka bumi ini. Ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah pohon, ada bahkan yang parah sekali, mereka menyembah hewan. Di India ada yang menyembah sapi. Anda bisa lihat di Google, sembahan atau sapi yang disembah, itu mereka menyembah sapi, hewan yang bisa dimakan. Dan ini semua karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Kita sebagai seorang muslim benar-benar begitu lahir, kita bisa mempelajari dan tahu, oh ada Tuhan kita namanya Allah. Allah juga menciptakan para malaikat-malaikat, mengutus para rasul, menurunkan kitab, dan dijelaskan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan apa akhir daripada semua perjalanan hidup kita ini. Ternyata semua manusia sama, bayi, anak-anak, remaja, harapannya juga sama, hanya berumah tangga, mengejar prestasi dunia, kemudian tua, akhirnya meninggal dunia. Dan semua itu tidak berakhir sampai di situ, tapi akan ada hisab hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari dosa dan pelanggaran juga akan diperlihatkan dan akan dihukum. Lalu ada surga, tempat kepemilikan abadi, dan tempat neraka bagi orang-orang yang membangkang. Kenapa saya katakan kepemilikan abadi? Karena di dunia kepemilikan kita sementara. Walaupun kendaraan, mobil, rumah, apa saja yang Bapak Ibu miliki, itu walaupun atas nama Anda pribadi tetap sementara. Kalau kita meninggal akan dibagi kepada ahli waris. Tapi di surga sekali kita masuk, Allah selalu ucapkan kata-kata setelah sebut surga, khalidina fiha. Kekal selamanya di sana. Kepemilikan sekali dapat istana di sana, selamanya milik kita. Pakaian selamanya. Semuanya akan menjadi selamanya dan tidak akan pernah pindah tangan kepada orang lain. Nah, sebagai seorang muslim kita dapat semua itu. Itu tadi pembukaan Bapak Ibu sekalian, supaya kita mengingatkan kembali tentang dasar akidah kita. Sekarang kita masuk ke inti bahasan masalah takwa. Tadi saya katakan takwa adalah patuh kepada Allah. Kalau kita sudah tahu Tuhan kita Allah, dan kita juga saya yakin datang ke sini karena kita tahu Tuhan kita Allah, pengajian ini yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh membahas bagaimana ketakwaan itu. Bagaimana sebenarnya definisi takwa dan juga keutamaannya. Dan bagaimana realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah coba mencari term atau potongan-potongan kosakata takwa dalam Al-Quran. Secara cepat saja, waktu itu saya cari, saya temukan lebih dari 200 potongan kata takwa dalam Al-Quran. Allah sebutkan lebih dari 200 potongan kata takwa dalam Al-Quran. Yang menandakan berarti betul-betul ini sangat penting untuk diperhatikan. Yaitu bagaimana ketaatan kita, kedisiplinan kita, konsistensi kita dalam mempertahankan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zikir, berdoa, bakti sama orang tua, apa saja, semuanya itu adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Kita khawatir untuk melakukan perbuatan dosa,
takut berzina, takut mencuri, takut pendapatan haram, semua itu karena bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, kita akan mulai dulu dengan keutamaan. Saran kami, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, maka Anda mencari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu ingin rajin sholat tahajud atau sholat malam, bagaimana caranya supaya saya termotivasi mau mengerjakan? Berikut, next levelnya adalah kita istiqamah, konsisten menjaganya. Maka saran kami adalah bagaimana Bapak Ibu mencari tahu janji Allah di ibadah itu. Tidak ada satupun jenis ibadah itu, termasuk tahajud tadi misalnya kita kasih contoh, kecuali pasti ada sesuatu yang Bapak Ibu sudah dijanjikan. Dan janji Allah benar. Sebagaimana Allah katakan, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Kita sekarang tinggal searching di Google keutamaan sholat malam. Segala macam bahasa akan keluar. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa mungkin Prancis, bahasa Jerman, semuanya akan keluar dan banyak artikel para ulama tulis. Anda mau visual dan audio, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok sekarang cukup banyak potongan-potongan ceramah yang menyampaikan tentang keutamaannya. Dan pasti Anda dapatkan itu. Oh ternyata orang kalau sholat malam, Nabi SAW mengatakan Allah turun kalau tertinggal sepertiga malam ke langit bumi. Lalu menanyakan kepada para malaikat, ada nggak hamba-hambaku yang minta tolong, saya tolong. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Ada nggak yang mau bertaubat atau minta maaf, saya maafkan. Berarti kita tahu salah satu keutamaan sholat malam, saya diterima doanya. Dan puncak ibadah Bapak Ibu sekalian, puncak ibadah saya ulangi lagi, adalah kalau Anda mengejar janji itu. Contoh misalnya, boleh nggak Ustaz, saya sholat malam supaya doa saya diijabah. Nah memang itu tujuannya. Memang itu targetnya. Anda mau haji dan umroh, apalagi dari Eropa mudah, kami sarankan dia mau haji umroh silahkan. Kesempatan di negara kita antrinya cukup panjang. Supaya Anda termotivasi mau mengerjakan, cari keutamaannya, baca keutamaannya. Ketik di Google tadi misalnya keutamaan haji dan umroh, misal contoh, seterusnya Anda akan dapatkan banyak sekali hadis tentang dan penyampaian dalam wahyu tentang masalah keutamaan. Dan pasti Anda akan dapatkan keutamaan tersebut. Nah seperti itulah, semua ibadah itu ada keutamaannya. Dan kita bisa misalnya gini, bisa nggak Ustaz saya haji supaya dosa saya dibersihkan? Nah memang itu targetnya. Karena kata Nabi SAW, dan siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kata-kata syahwat yang haram, dan tidak fusuk, berbuat kriminal, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah seperti itulah. Semuanya jenis ibadah, tidak ada satupun, walaupun itu ibadahnya hukumnya secara fikih sunnah, kecuali punya keutamaan. Begitu juga dengan dosa-dosa. Tidak ada satu dosa pun kecuali ada ancamannya. Jadi kalau seseorang di antara kita masih berpikir berbuat satu pelanggaran agama, tinggal dia searching di Google misalnya ancaman zina, ancaman bohong, ancaman riba. Dia akan temukan banyak sekali ancaman-ancaman. Dan itu pasti akan menimpa orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Mirip dengan Anda kalau kerja di perusahaan, karena sini rata-rata teman-teman mungkin terikat dengan akad kerja, maka Anda kalau menjadi seorang staf, ya, berprestasi, Anda ikutin aturan-aturan SOP, Anda akan dapatkan gaji dan bonus yang dijanjikan. Nah seperti itu orang yang bertakwa. Dia lakukan ketaatan-ketaatan, Allah akan berikan kepada dia. Begitu juga dengan orang yang ugal-ugalan. Dia tidak ikutin SOP, maka pastikan dia akan kena hukuman atau ancaman. Mungkin biasa di Indonesia kita silakan dengan SP1, SP2, surat peringatan 1, 2, lama-lama di PHK. Nah seperti itulah. Itu contoh di pekerjaan kita, tapi ini terjadi pada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari keutamaan-keutamaan takwa ini saya akan sebutkan mungkin beberapa ayat saja. Untuk mudahnya, kalau Bapak Ibu bisa buka aplikasi Al-Quran di handphonenya, Anda bisa lihat surah At-Talaq, surah nomor 65 dalam Al-Quran. Di situ ada 4 ayat berurut. Ayat nomor 2, ayat nomor 3, ayat nomor 4, dan ayat nomor 5. Ini 4 ayat semuanya menyebutkan keutamaan takwa. Tentu tadi saya sempat singgung, ada 200 kurang lebih ya, term kata-kata takwa itu, takwa, muttaqin, muttaqun, ya, itu ada sekitar 226 atau 200 lebih. Kalau kita lihat misalnya di ayat 2 surah At-Talaq, surah nomor 65 ini, di akhir ayat Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terjemahannya jelas sekali, barang siapa yang bertakwa sama Allah, patuh. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang Allah larang dijauhi. Dan dia fokus selalu di situ. Apapun yang dia mau lakukan, tanya, Allah boleh enggak? Allah izinkan kita kerjakan, Allah larang kita tinggalkan. Nah seperti itu,
maka Allah akan mengadakan atau memberikan kepadanya jalan keluar. Untuk lebih jelasnya begini, kalau teman-teman masuk di hotel, di Madinah sama Mekah misalnya kalau lagi umrah atau haji, tangga darurat itu untuk menyelamatkan diri kalau urgen, tertulis bahasa Inggris kan exit, bahasa Arabnya makhraj. Allah tulis makhraj, ini kata-kata yang digunakan di sini. Apa itu maksudnya? Dalam keadaan darurat, Anda butuh menyelamatkan diri, Anda bisa gunakan. Dari mulai lift mati, misalnya tidak jalan listriknya, atau Anda terjadi kebakaran, gempa bumi, Anda bisa menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Nah, Allah memberikan solusi atau keutamaan pertama, siapapun yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari segala macam permasalahannya. Bahkan yang uniknya, kalau Anda coba lebih hati-hati, lebih detail lagi. Pokoknya begitu buka mata pagi hari sampai tutup mata lagi malam hari, selalu berada di atas ketakwaan. Apalagi nih, dari ketaatan kepada ketaatan yang seterusnya. Dari sholat, sesudahnya maksudnya. Dari sholat ke sholat sesudahnya. Dari zikir ke zikir sesudahnya. Dari doa ke doa sesudahnya. Dari sedekah sesudahnya. Begitu seterusnya. Dan Anda selalu hindari, oh ini nggak boleh, haram, saya nggak mau. Makanan, pendapatan, pergaulan, segala saya nggak mau. Dijaga misalnya. Maka betul-betul kita akan menemukan makhraj ini, jalan keluar, sampai kepada hal-hal yang kecil. Sampai hal yang kecil. Ya. Luar biasa gitu, Allah berikan tolong. Kadang-kadang kita baru berpikir mau ingin makan sesuatu, Allah sudah datangkan, ada orang yang memberikan. Mungkin Bapak pernah alamin itu. Misalnya kita lagi urgent sekali butuh bantuan, tiba-tiba Allah datangkan orang-orang yang membantunya. Bahkan kita sakit pun Allah datangkan orang yang membantu. Sampai kepada hal-hal yang kecil pun Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Itu kalau yang kecil dikasih, apalagi yang besar gitu ya. Kemudian di ayat 3-nya, sesudahnya Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Jadi bukan hanya diberikan solusinya, tapi akan diberikan rezeki. Kita tahu rezeki itu bukan hanya duit Bapak Ibu sekalian ya, tapi rezeki semua yang membuat roda kehidupan bisa berjalan. Allah akan penuhi semua. Kemudian di ayat 4-nya bisa dilihat di akhir ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya, urusannya mudah. Nah, di sini ada korelasi antara ayat 2 sama ayat 4. Kalau ayat 2 tadi Allah akan berikan makhraj, jalan keluar, tapi belum dijelasin jalan keluarnya ini mudah atau tidak. Misalnya orang sakit harus operasi dulu baru sembuh. Nah, itu ada jalan keluar juga, tapi melalui operasi misalnya. Mau mulai usaha, tapi mungkin orang utang dulu, contohnya. Tapi di ayat 4-nya Allah memastikan wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan mudahkan makhrajnya tadi. Urusannya akan dimudahkan. Jadi bisa saja tanpa operasi sembuh. Bisa saja tanpa utang bisa usaha. Dan di sini kata ulama adalah tergantung level daripada pendekatan diri dia kepada Allah. Makin bapak ibu ketat ya. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya nggak mau ketinggalan sholat malam, saya nggak mau ketinggalan sholat duha, saya nggak mau dan itu misalnya ibadahnya, dan saya tidak mau terus dalam dosa sekecil apapun, maka makin yusra, makin mudah urusannya. Nah seperti itu. Dan ini Anda bisa langsung praktikkan, bukan hanya teori, tapi ini janji langsung dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, ya, di ayat 5-nya, di akhir ayat juga Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhin lahu ajra." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, pemutihan kesalahan. Tentu Bapak Ibu tidak asing kalau kerja di perusahaan, biasanya sebagian perusahaan itu memberikan pemutihan. Kalau pemutihan itu kita dapat dua hal ya. Kapan kesalahan kita dimaafkan teman-teman, kita dapat dua hal. Yang pertama, kita tidak akan dihukum karena sudah pemutihan ya. Dan yang kedua, fasilitas yang tertahan karena pelanggaran kita itu akan diberikan. Kan gitu. Contoh misalnya kalau ada orang melakukan pelanggaran di perusahaan, kalau dia masih ada kesalahannya, maka dia masih harus menebus, kan gitu. Tapi di sini kalau diputihkan, itulah pembersihan dosa dengan istighfar dan taubat, berarti akan ada penghapusan hukuman sekaligus tentunya pengembalian fasilitas yang tertahan karena pelanggaran tersebut. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan juga dikatakan serta Allah akan melipat gandakan balasannya. Jadi ini ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa yang berbicara tentang masalah takwa itu sendiri. Kemudian selanjutnya juga Anda bisa lihat dalam surah Al-Imran
Di ayat 133-nya, tentu di sini saya pilah-pilah saja karena melihat waktu kita ya. 133 ini Allah Subhanahu wa taala memastikan tentang masalah surga. Ya, itu dijanjikan yang merupakan balasan maksimal nanti di akhirat. Kita semua yang dulu majelis ilmu seperti ini, Bapak Ibu tutup auratnya, Bapak Ibu hati-hati dengan pendapatannya, Bapak Ibu mengerjakan ketaatan-ketaatan lah kepada Allah seperti haji, bakti sama orang tua. Semua ini targetnya kan karena ingin masuk surga. Dan kita hati-hati melakukan pelanggaran karena takut masuk neraka, itu sudah umum. Ya. Dan Allah mengatakan bahwasanya memang surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bisa dilihat surah nomor 3 ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Jangan tunda taubatnya. Segera taubat, segera hijrah menjadi orang yang lebih baik dan lebih dekat sama Allah. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nanti istana kita di surga bukan lagi 1000 kali 1000 meter. Saya datangkan istilah angka ini supaya tidak masuk akal kita gitu ya. Kalaupun manusia mendapatkan sekian ratus hektar tanah misalnya dan dia tinggali sebagai tempat tinggal itu nggak mungkin karena manusia paling butuh tempat tidur 1 kali 2 meter itu sudah cukup. Apalagi kalau 2 kali 2 meter king size ranjangnya sudah sangat cukup untuk tidur gitu kan. Tapi nanti akan diberikan seluas langit dan bumi. Lalu Allah bilang apa? Uiddat lil muttaqin. Semua itu hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang takwa ini yang merupakan kunci, kata kuncinya gitu ya. Orang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu teman-teman sekalian dari sisi lain kita tidak ada alasan untuk tidak patuh sama Allah. Apa masalahnya teman-teman tidak mau patuh kepada Allah? Apa masalahnya teman-teman belum mau hijrah untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah? Permasalahannya apa? Jadi kan? Sebab ada solusinya. Contoh misalnya, di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita Bapak Ibu sekalian dan kita ini butuh protein hewani untuk kebutuhan konsumsi otot kita, gitu kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan melarang semua jenis hewan, wajar kita melanggar. Masalahnya pada saat Allah haramkan babi misalnya, tidak boleh makan babi. Lalu Allah ciptakan babi tersebut supaya nanti manusia tidak ada lagi alasan hari kiamat mengatakan, ya Allah, engkau ciptakan babi, engkau haramkan, tapi saya tidak tahu wujudnya seperti apa. Saya tidak tahu suaranya seperti apa. Allah ciptakan, nih babi, jangan disentuh. Hukumnya haram. Selesai. Gitu kan? Tapi karena tubuh kita butuh protein hewani, Allah haramkan ini tapi Allah ganti. Dan gantinya jauh lebih banyak. Sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Sumber protein banyak. Jangan ini sebagai ujian. Kan itu. Begitu juga pada saat Allah haramkan khamr. Gak boleh minum minuman keras yang beralkohol. Maka Allah ganti, ada air putih, ada susu, ada sirup, ada madu, ada banyak. Ya. Jadi bukan berarti kita haus, ya kemudian semua minuman Allah haramkan. Tidak, jenis tertentu saja sebagai ujian. Di saat Allah membebankan kita untuk populasi manusia, laki-laki dibebankan sperma, perempuan dibebankan sel telur, nanti akan ketemu lalu jadilah manusia yang berkembang, sperma akan berkembang dalam kantong yang dari sel telur tersebut, kemudian menjadilah manusia seperti kita. Kita kan memang bertugasnya ini untuk populasi. Allah SWT mengatakan, yadra'ukum fi. Allah menciptakan kita serta untuk berkembang biak memang. Nabi Adam AS diciptakan dan dipertemukan dengan istrinya Hawa dari tulang rusuk yang diciptakan, itu untuk berkembang biakan. Nah seperti itulah. Jadi Allah memberikan kita memang hawa nafsu. Allah memberikan memang kita suka melihat, suka mencium, memegang dan meletakkan, maaf kemaluan di kemaluan. Memang itu sudah fitrahnya. Tetapi cara yang salah zina, cara yang benar nikah. Allah berikan solusinya. Andai saja kita ada syahwat, kemudian tidak diberikan solusi yaitu dengan pernikahan, mungkin wajar orang melanggar. Tapi sudah ada solusinya, sudah dikasih. Dan nikah sama zina perbedaannya luar biasa. Orang kalau nikah, kita mungkin sudah berumah tangga tahu, awal selesai akad nikah, hanya wali wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini misalnya. Ini hitungan setengah menit kata-kata ini. Mungkin 1 menit lah ya. Kemudian si laki-laki mengatakan, calon suami mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin tersebut. Walaupun dia tidak sebutkan terinci, dia cuma mengatakan mas kawin tersebut. Dalam bahasa Arab, bimahrim madhkur, maka sudah sah. Asal ada 2 saksi, ada kalimat akadnya, ada maharnya, semua ada walinya wanita, ini sudah sah.
Dari 1 menit ini membuat halal biologis sesudahnya. Silakan sepuasnya. Safar bersama, masuk hotel, sepuas-puasnya. Bahkan biologis halal, pahalanya besar. Karena pernah ada sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena mereka sholat, kami sholat, mereka puasa, kami puasa, mereka jihad, kami jihad. Tapi masalahnya mereka lebih, karena mereka punya harta yang mereka sedekahkan. Kami nggak punya itu. Beritahukan kepada kami amalan yang bisa mengimbangi mereka." Apa kata Nabi SAW? Allah telah menjadikan untuk kalian sumber pahala banyak sekali. Termasuk di kemaluan kalian. Maka para sahabat mengatakan, "Ya miskin-miskin, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami? Maksudnya mendapatkan kenikmatan dalam biologis, tidak asing buat kita. Maka dia juga dapat pahala." Kata Nabi SAW, "Bagaimana kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dapat dosa nggak? Nah begitu juga kalau yang halal." Berarti ada solusinya. Kalau kita dibebankan syahwat, populasi manusia harus dikembangkan, tetapi tidak ada solusinya, itu berbeda. Dan orang kalau akad nikah, tidak ada yang tidak tahu tentunya, setelah akad nikah, malam pertama mereka akan biologis. Keluarganya tahu, semua orang tahu, tetapi dua mempelai tidak merasa terbebani, karena mereka tahu ini boleh. Ini sudah halal, tidak ada yang memungkirinya. Sehingga kualitas sperma yang merupakan bibit manusia dan sel telur yang merupakan kantong manusia nanti yang kalau bersatu, itu akan sangat bagus kualitasnya kena pernikahan. Dua-duanya senang. Dan kalau dalam ilmu medis pun kita tahu kalau orang melakukan biologis dengan jiwa yang senang, tenang, itu lebih maksimal. Kalau hamil pun dua-duanya senang, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Dikenal dengan anak halal. Tapi kalau zina Bapak Ibu sekalian, umumnya orang melakukan dengan ketakutan-ketakutan. Ke hotel ketakutan, janjian ketakutan, dan biologisnya terganggu. Bibit manusia, sperma dan sel itu juga terganggu kualitasnya. Biologisnya mereka juga tidak maksimal. Kalau jalan ketahuan orang merasa malu. Kalau hamil di luar nikah, dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir gak jelas statusnya. Bapak Ibu perlu garis bawahi, anak zina dalam buku-buku fikih kita atau para ulama kita tidak ada jalur nasab ke ayahnya, tidak ada warisan di antara mereka. Kalau anak perempuan tidak boleh jadi walinya. Jadi sangat ketat sekali. Makanya Allah bilang, wala taqrabu zina, jangan dekati zina itu. Karena memang dilarang, jangan sampai populasi ini salah. Jadi intinya teman-teman sekalian, Allah memberikan kita jalan keluarnya. Dan selalu yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Yang haram ini hanya ujian doang gitu. Ujian saja. Apakah kita patuh atau tidak? Mirip dengan di perusahaan. Teman-teman kerja di perusahaan. Pasti pertama kita melamar kerja, HRD akan mengatakan apa? Anda kalau lakukan 1, 2, 3, 4, 5, Anda akan dapat ini. Fasilitas ditawarkan semua. Supaya kita menjadi staf yang berprestasi. Tujuannya itu. Tapi perusahaan juga akan mengatakan sebagai peringatan saja. Kalau Anda melalaikan kewajiban, Anda akan kena SP1, SP2. Tapi perusahaan tidak berharap ini. Berharapannya adalah kita berprestasi. Nah seperti itu sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang haram hanya sebagai ujian saja. Jangan sampai melanggar, ada hukumannya loh. Dan hukuman bertahap, ada hukuman fisik, ada hukuman ketidaktenangan, dan ada ujungnya siksa kubur dan api neraka bagi orang yang terus membangkang. Nah ini gambaran tentang masalah lebih dalam lagi rincian masalah takwa itu Bapak Ibu sekalian. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian bagaimana penjelasan takwa ini lebih jauh lagi di dalam hadis Nabi SAW dan juga perkataan statement para ulama, dan nanti kita akan tutup dengan beberapa kisah. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW, dan ini dikatakan sanadnya hasan sahih atau bisa diterima hadisnya dari Abi Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dua sahabat ini meriwayatkan secara bersamaan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunt." Selalulah bertakwa sama Allah dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun, ya, di waktu dan situasi apapun. Selalu kata Nabi SAW, ingat Allah, ingat Allah. Allah bolehin lakukan, Allah larang tinggalkan, walaupun sampai harus mati, nggak peduli, gitu kan? Karena sudah ada ancaman bagi orang yang melanggar dan tentu keutamaan bagi orang yang taat. Lalu Allah mengatakan, lalu Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ganti perbuatan dosamu itu ya dengan perbuatan baik. Kalau kamu pernah melanggar, pernah berzina, pernah berbohong, berhentikan, kata Nabi SAW. Lalu ganti dengan perbuatan yang baik. Ganti dengan pernikahan, ganti dengan kejujuran, ganti. Sebab
kalau kita mengganti keburukan kita dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus kesalahan yang lalu. Ya, makanya pernah ada orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah. Kebetulan bapak itu umurnya sudah 60 tahun. Lalu dia datang, lalu Hasan Basri mengatakan, berapa umur anda? Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu kamu sudah 60 tahun berjalan menuju Tuhanmu, dan sebentar lagi kamu akan sampai. Dan kamu akan meninggal, pasti kau akan ketemu dengan Allah, dan pasti juga akan ada pertanggungjawaban. Maka orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ketakutan, lalu dia mengatakan, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ini namanya kalimat istirja dalam bahasa Arab, mengembalikan kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian bukan cuma diucapkan kalau ada kematian ya. Semua hal yang kita tidak suka, kita usahakan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti sebagian salaf kalau lagi jalan kakinya kesentuh batu, keseleo, mereka bilang inna lillahi raji'un, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sedang diuji oleh Allah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah doa Allah ma'jurni fi musibati wa akhlufni khairan minha, ya Allah selamat, berikan aku pahala dari ujianku ini dan gantikan aku lebih baik, maka Allah akan gantikan yang lebih baik tentunya ya. Kita kembali ke kisah tadi. Bapak ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Hasan Basri, kau tahu makna kalimatmu itu? Orang itu terdiam. Kata Hasan Basri, orang yang mengakui Tuhannya Allah dan dia tahu ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah, berarti harus tahu dan yakin apa yang kamu lakukan dari kebaikan akan kau temukan balasannya sekecil apapun. Apa yang kau lakukan dari pelanggaran, maka juga akan kau temukan hukumannya. Maka orang itu pun mengatakan, kalau gitu apa solusinya? Lalu Hasan Basri memberikan solusi. Ini kesimpulan daripada takwa itu. Maka Hasan Basri mengatakan, perbaiki sisa umurmu ke depan. Mulai sekarang, atbi'is sayyi'atal hasanah. Lakukan kebaikan sebagai ganti daripada keburukanmu yang lalu-lalu. Sisa umurmu pakai untuk itu. Sekarang mulai sholat, mulai ibadat, kerjakan dan maksimalkan dalam masalah itu. Maka pasti kebaikan itu akan menghapuskan kesalahanmu. Dan ketahuilah, ya, Allah akan maafkan kesalahanmu. Dan ketahuilah kalau kau tetap dalam pelanggaran-pelanggaranmu di umurmu sekarang ini, maka berarti Allah akan menghukummu apa yang kau langgar sekarang dan juga masa-masa lalu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, wajar orang kalau memperbaiki, dan Nabi sudah bilang, bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam situasi dan kondisi apapun, serta juga selalu ganti keburukan itu dengan kebaikan. Kami sarankan juga di poin ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda baru mengenal Al-Quran, mohon maaf saya tidak nyinggung siapapun, kalau kebetulan pas keadaan Anda ya. Anda baru bisa baca Quran di umur 30 tahun atau 40 tahun, baru benar tajwidnya, baru benar makharij hurufnya, baru bisa bedain mana sin, mana shin, mana sod, mana dha, mana zal, mana zai. Karena ini kalau Bapak Ibu salah dalam penyebutannya, salah semua makna Al-Quran ya. Cara membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, pada saat bumi ini kami goncang dengan keras pada hari kiamat. Tentang hari kiamat dalam surah Zalzalah, kalau Anda baca isa sulsila, silsilah atau sulsila itu artinya bersambung-sambung, berubah makna. Anda kalau tidak benar baca Al-Fatihahnya, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ha. Ada beda antara ha, kha sama ha. Beda tiga ini. Penyebutannya beda. Alhamdulillah dengan sedikit keluar angin, artinya segala puji dan puja kehadirat Allah. Tidak bisa Anda ganti menjadi kha. Alhamdulillah, itu tidak bisa, berubah makna. Apalagi kalau Anda ganti dengan ha, alhamdulillah, itu berubah makna. Kalau pakai ha, tadi segala puji bagi Allah. Kalau pakai ha, alhamdulillah, itu artinya kematian. Berubah makna, ya. Rabbil alamin, alamin pakai ain, beda ain sama alif. Kalau Anda bilang Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Kalau Anda ubah ain menjadi alif, Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Berubah makna semuanya. Kalau Anda baru bisa baca Quran, makharijul huruf tadi, ini salah satu contoh saja. Kemudian tajwidnya di 30, 40, 50, 60 tahun Anda baru perbaikin, jangan wariskan ini pada anak-anak. Wariskan kepada mereka sesuatu yang baik. Anda sudah tertinggal dulu, jangan wariskan ketinggalan itu. Kalau perlu anak kita di 10 tahun, 20 tahun mereka sudah hafal 30 juz Al-Quran. Tutupi kesalahan kita, kekurangan kita dengan kebaikan di anak-anak. Jangan ada wanita hamil di luar nikah, lalu kemudian dia bilang sama anaknya, gak apa-apa kok nak, ibu juga dulu begitu. Ya. Atau ayah juga dulu begitu. Saya sering dengar di Indonesia ada bahasa begitu ya. Bahasa-bahasa seperti ini misalnya. Udahlah gak apa-apa, puas-puasin, mumpung masih muda. Puasin apa? Puasin dalam dosa, dalam maksiat.
Kenapa diwariskan keburukan itu? Kenapa enggak ditutupin keburukan dia dengan kebaikan? Wariskan kebaikan pada anak-anak. Sayang sekali. Ya. Ini yang dimaksud dengan makna hadis ini. Lalu kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia mulai sekarang dengan akhlak yang baik. Santun, ramah, ya, sopan santun, ini semua dengan akhlak yang baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, semua akhlak-akhlak yang baik. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, an aktsari ma yudkhilun nas an aktsara ma yudkhilun nas al jannah. Apakah amalan ya Rasulullah yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Gampang banget, jalan tol VIP menuju ke surga. Maka kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq, selalu bertakwa sama Allah dan akhlak yang baik. Itu paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Dan ditanya kepada Nabi SAW, perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka nanti di hari kiamat? Nyesal, disiksa. Qala al-fammu wal farj. Kata Nabi SAW, mulut seseorang karena nggak bisa kontrol lisannya, tiap hari gibah orang, gunjing orang, nyakitin orang, caci maki dan segala macam, dan juga kemaluan dia. Dia menyalahgunakan, berzina bukan menikah. Nah di sini kita bisa lihat dalam hadis ini Nabi SAW sudah memberikan kepada kita kata kuncinya, masuk surga memang dengan takwa kepada Allah dan juga akhlak yang mulia. Kemudian Hasan Basri menyebutkan tentang detail masalah takwa ini dalam statement beliau, al-muttaquna attaqu ma harramallah atau ma ya hurrima alaihim, tepatnya al-muttaqun ittaqu ma hurrima alaihim. Orang yang bertakwa sebenarnya dan sampai pada level tertinggi adalah mereka yang sibuk menjauhi secara ketat apapun yang telah dilarang atau diharamkan untuk mereka. Wa addau mafturida alaihim, dan mereka juga secara ketat betul-betul menjaga apa yang telah diwajibkan untuk mereka. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjelaskan, laisat taqwallahu bisiyamin nahar wala biqiyamil lail. Bertakwa kepada Allah tidak cukup kalau seseorang itu hanya puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Wat takhlitu fi ma baina dzalik, atau dia melakukan ya antara keduanya. Walakin taqwallah tarku ma harramallah, tetapi takwa disempurnakan dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Wa ada'u maftaradallah, dan menjalankan apa yang Allah wajibkan. Faman ruzika ba'da dzalika khaira fa huwa khairun ila khair. Siapa yang sudah bertakwa sama Allah sehingga dia mengerjakan ketaatan dan dia menjauhi keburukan dan ada kebaikan-kebaikan tambahan yang dilakukan sesudahnya, maka itu tambahan kebaikan buat dia. Itu adalah tambahan kebaikan buat dia. Pada saat menafsirkan surah Al-Imran ayat 102, yang Allah mengatakan, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan begini, ayyuta'a fala yu'sa. Maksudnya bertakwa kepada Allah sebenar-benar patuh adalah bertakwa kepada Allah, taat dan tidak pernah maksiat, ya. Kemudian dikatakan wa yudhkaru fala yunsa, dan selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Wa ayyushkara fala yukfar, dan juga disyukuri, ya, fala yukaffar, maaf. Wa ayyushkara fala yukaffar, dan dia disyukuri nikmat-nikmatnya tanpa ya dikufuri. Dan sebagai penutup mungkin dalam di poin ini, habis ini saya coba angkat mungkin beberapa kisah sebagai penutupan bahasan kita, adalah perkataan yang menarik dari Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Kalau kamu mau dapat pemahaman takwa dan dapat gelar sebagai orang yang bertakwa adalah engkau akan menjalankan ketaatan kepada Allah. Tapi ditambah statement ini penting, ala nurim minallah, mengikuti cahaya dari Allah. Maksudnya Bapak Ibu, jangan ibadah asal-asalan. Ibadahnya harus punya rujukan wahyu, SOP-nya kalau di kantor, ya. Ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya. Harus ada seperti itu. Tidak boleh kita ngarang-ngarang, ya.
Makanya di masa Hasan Basri rahimahullah pernah orang habis sholat asar, kita tahu tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Ya. Subuh dan asar tidak ada ba'diyahnya. Tapi ada orang di masjid kota Basra, waktu itu kota besar, masjid besar, masjid Jami', Imam Hasan Basri jadi imamnya, habis salam lagi zikir, ada orang di ujung saf tiba-tiba berdiri sholat sunnah. Begitu dia salam 2 rakaat, Hasan Basri mau nasihatin, mau didatangin, tiba-tiba berdiri sholat lagi 2 rakaat, sudah 4 rakaat. Baru salam, Hasan Basri baru mau tegur, dia berdiri lagi sholat 6 rakaat. Orang ini terus sholat sampai 8 rakaat. Begitu 8 rakaat, dia mau berdiri lagi untuk yang 10 rakaatnya. Hasan Basri pegang tangan, lalu tanya, sholat apa yang kamu lakukan? Lalu orang itu mengatakan sambil marah, apakah Allah akan menghukumku karena aku sholat? Kata Hasan Basri, tidak. Tapi Allah menghukummu karena kamu karang-karang sholat itu. Dari mana kamu sholat habis asar 8 rakaat itu, dari mana perintahnya? Gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati sekali. Islam itu akan sangat mudah kalau Anda mengikuti SOP-nya. Ada standar operasionalnya. Cukup yang ada perintahnya. Yang ada perintahnya saja itu sudah banyak sekali. Ya. Kita contoh ya, sholat qobliyah subuh. Dari Sumanda sholat ada qobliyah subuh. Kita tahu sama-sama, sholat subuh 2 rakaat, qobliyah subuh, subuhnya 2 rakaat. Ada zikir habis sholat. Habis itu kita istirahat sebentar, ada waktu duha. Kayak sekarang misalnya. Kita sholat 2 rakaat atau berapa rakaat Bapak Ibu mengerjakan, ulama mengatakan duha tidak ada batas rakaatnya. Bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 10, bisa 12. Intinya sholat duha. Sebentar istirahat kayak kita sekarang, mungkin Anda bisa isi aktivitas dengan bekerja. Kalau ibu mungkin di rumah dengan aktivitas rumah, kita lagi dengan majelis ilmu misalnya, ada waktu duhur. Ada qobliyah duhur 4 rakaat, ada duhur 4 rakaat, ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang jaga 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Kita istirahat sebentar, ada waktu asar, ada qobliyah asar 4 rakaat, ada asar 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ada zikir habis sholat. Kemudian istirahat sebentar, ada maghrib. Ada qobliyah maghrib 2, ada maghrib 3, ada ba'diyah maghrib 2. Sebentar istirahat sudah isya. Qobliyah isya 2, isyanya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Sebentar kita istirahat sudah ada sholat tahajud lagi. Ini baru bicara sholatnya. Belum kita bicara silaturahim keluarga, belum kita bicara jenguk orang sakit. Bapak Ibu sekalian, tolong fokus kepada yang ada perintahnya saja. Jangan usah karang-karang ibadah. Ini kadang-kadang kalau kita ingatkan, oh ini garis keras. Ya, padahal sebenarnya bukan garis keras. Ini sedang mengembalikan Anda kepada standar operasional agama. Gitu kan? Jadi harus ala nurin minallah. Ibadah itu harus sesuai dengan cahaya dari Allah. Ikutin peraturan-peraturannya, baru benar. Ya. Serajin apapun Anda ibadah, kalau tidak ikutin peraturan tidak akan pernah diterima. Sholat sebelum masuk waktu nggak akan diterima, walaupun menganggap dirinya khusyuk, walaupun baca surah Al-Baqarah 1 rakaat, kan gitu. Jadi harus kita pahami baik-baik. Lalu dikatakan tarju thawab Allah. Plus lagi kata beliau, harus Anda mengharapkan balasan dari Allah. Jadi kita sholat itu memang kita berharap mengejar keutamaannya. Memang kita haji mengejar keutamaannya, puasa mengejar keutamaannya, sedekah mengejar keutamaannya. Memang untuk itu. Jangan kosong aja. Makanya baca, oh ternyata saya dapat ini ya. Supaya kita kejar itunya. Sebagaimana kita juga tinggalkan dosa karena takut dengan ancamannya. Nah seperti itu. Lalu dikatakan, wa antatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah. Dan engkau meninggalkan dosa sesuai dengan cahaya dari Allah. Kamu tahu itu memang pelanggaran agama. Takhafu iqab Allah, karena kamu takut akan siksa dari Allah. Nah, ini poin luar biasa ini, ya. Bagaimana menyimpulkan kepada kita tentang masalah takwa. Baik, karena kita akan buka sesi tanya jawab, saya akan coba masuk ke beberapa kisah Bapak Ibu sekalian yang saya ringkaskan supaya merealisasikan dan menyempurnakan bagaimana kejadian takwa itu kalau kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang bertakwa sama Allah teman-teman sekalian, dia akan sangat hati-hati sekali. Dan dia tidak akan mau sembarangan. Ada sebuah kisah, sering saya angkat kisah ini di dalam bahasan takwa. Saya berikan judul kisah terong. Kisah ini diangkat oleh para ulama, terjadi di Masjid At-Taubah di Damaskus. Ini terjadi di masa klasik dulu ya. Dan sampai hari ini di Damaskus masih ada masjid itu. Ya. Di masa itu ada seorang imam masjid, sekaligus dia ulamanya muslimin ada di sana. Kedatangan seorang anak muda dari luar kota Damaskus. Dia mengatakan, wahai imam, saya ini datang dari jauh, hidup saya susah, miskin, saya nggak punya apa-apa, saya tidak kenal orang-orang sini, tapi saya ingin sekali belajar agama.
Boleh nggak saya numpang tinggal sama Anda di masjid? Saya siap disuruh apa saja. Yang penting saya bisa belajar agama. Kata imamnya, baik silakan. Tapi kau juga harus tahu, keadaan saya pas-pasan. Kalau kamu mau tinggal sama saya, hidup apa adanya. Yang saya makan, kamu makan. Saya minum, kamu minum. Saya nggak bisa beli lebih. Kata anak muda itu, baiklah. 3 bulan setelah berjalan kehidupan mereka, Bapak Ibu sekalian, anak muda ini bercerita. Dia bilang begini, guru saya ini sangat zuhud. Orangnya sabar sekali. Kalau tidak ada makanan, beliau betul-betul tidak minta sama orang. Jadi kami sekarang dicerita itu sudah hari ketiga berpuasa. Dan kami buka sahurnya pakai kurma dan air putih, buka puasa juga sama. Tapi ini hari ketiga saya sudah benar-benar gak tahan lagi, sudah sangat lapar. Sementara guru saya sedang mengisi pengajian di masjid, saya tidak bisa lagi konsentrasi nangkap apa yang dijelaskan. Pikiran saya adalah bagaimana saya makan. Yang sudah sangat lapar. Di masa itu Bapak Ibu sekalian, ini kan masjid rupah, masjid utuh ya. Saya Masya Allah belum lihat di Eropa seperti ini. Maka di masa dulu, dinding masjid itu sama rumah orang bersatu. Dan umumnya dari pelapa-pelapa kurma. Dari batang-batang kurma. Ditebang atasnya, tebang akarnya, ditancapin, disatuin jadi kayak dinding gitu ya. Maka rumah sama masjid bersebelahan. Sebagian mungkin wilayah ada juga begitu ya. Intinya dia naik ke dinding masjid. Tujuannya ingin mencuri makanan di sebelah rumah, di sebelah masjid. Dia bilang saya naik ke rumah pertama, saya lihat ke dalam ternyata ada 3 orang muslimah yang sedang duduk dan mereka sedang menenun kain. Dan saya tujuannya bukan untuk melihat mereka. Nah dia tahu ini tidak boleh, tidak tutup aurat. Maka saya pindah ke rumah kedua dan saya ingin mencuri makanan di situ. Waktu saya tiba di atap rumah kedua, waktu itu atap orang masih dari pelapa kurma, daun-daun pelapa kurma, jadi masih bisa melihat. Dia lihat ke dalam, tidak ada orang, tapi ada bau masakan. Dia bilang karena lapar saya turun dalam rumah tersebut, lalu saya masuk ke dapur, saya temukan ada panci yang sedang dipakai masak, ada pakai kayu bakar. Saya buka tutup panci tersebut, saya temukan ada 2 buah terong yang sedang dimasak dan sudah matang. Karena laparnya, saya ambil terong tersebut, lalu saya makan. Sementara dia bilang saya makan, tiba-tiba saya merasakan ada gejolak dalam hati, kerasaan takut. Ini takwa ya. Dia bilang saya takut. Bagaimana bisa syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Mencuri, mengambil terong itu mencuri, dosa. Dan makan yang haram, di mulut saya sekarang ada haram. 3. Maka anak muda ini bilang, saya pun memuntahkan kembali, membuang kembali gigitan terong tersebut, walaupun saya dalam kondisi lapar sekali. Sebagian ulama menanggapi kisah ini mengatakan, andai saja dia makan mungkin sudah halal bagi dia, karena dia 3 hari nggak makan. Tapi dia mendahulukan ketakwanya sama Allah. Intinya Bapak Ibu sekalian, dia buang itu, dia kembali ke masjid. Dia bilang saya kembali ke masjid dalam kondisi pikiran saya cuma di makanan. Begitu laparnya luar biasa. Kita semua bisa rasakan ya. Kalau kita sangat lapar, pikiran kita adalah bagaimana segera menghilangkan lapar tersebut. Dia bilang guru saya lagi menyampaikan pengajian, saya tidak bisa lagi konsentrasi mendengarkan. Setelah semua bubar, ada satu wanita masuk ke dalam masjid menggunakan cadar, ngobrol sama guru saya. Saya nggak tahu apa yang diobrolin. Terus dia bilang tiba-tiba setelah ngobrol, guru saya mengangkat kepalanya lalu memanggil saya. Begitu saya dipanggil mendekat, kata guru saya, apa kau sudah menikah? Lalu saya menjawab, belum. Lalu kemudian gurunya mengatakan lagi, apa kau ingin menikah? Kata anak muda ini, saya terdiam. 2 kali ditanya, terdiam. 3 kali ditanya, terdiam. Lalu yang keempat kali guru tanya, apa kau ingin menikah? Maka murid ini, yang tokoh kita yang cerita ini mengatakan begini. Dia bilang, guru, imam, Anda tahu. Hidup saya setelah Allah subhanahu wa ta'ala adalah bergantung pada Anda. Apa yang Anda makan, saya makan. Apa minum, Anda minum. Sekarang sudah 3 hari kita nggak punya makanan. Dan kita puasa. Saya dari tadi ini kelaparan sekali. Maka bagaimana saya nanti memberikan nafkah buat istri saya? Maka kata gurunya, ini perempuan di sebelah saya yang bercadar, baru selesai masa iddah meninggal suaminya. Dan suaminya meninggalkan harta yang cukup. Dia masih muda, dia khawatir fitnah, maka dia minta untuk dicarikan jodoh. Apa kau bersedia? Laki-laki ini mengatakan muridnya, iya. Perempuan ditanya mau. Dipanggil walinya, perempuan tersebut, gurunya mengeluarkan 1 kendi dari ruangan masjid, lalu dijadikan sebagai maharnya. Terjadilah akad nikah yang cuma hitungan menit sebagaimana kita tahu. Selesai, karena wali wanita ada, panggil 2 saksi, ada mahar, ada kalimat akad, selesai. Selesai akad nikah, kata gurunya apa? Pulanglah dan tinggallah ke rumah istrimu. Nanti kalau ada kajian, ada butuh bantuan di masjid, kami akan memanggil. Maka pergilah dia. Dia bilang, saya jalan dalam kondisi seperti orang yang mimpi. Karena tiba-tiba sekarang sudah 1 suami. Perempuan ini masih asing, ngobrol aja belum. Gitu kan?
Maka dia bilang saya datang, jalan. Rumah yang pertama saya masuk mau mencuri tadi ada 3 wanita tidak tutup aurat itu dilewatin. Tapi rumah kedua yang saya datang, tadi saya mencuri terong, istri saya berhenti lalu membuka pintu. Lalu dia mengatakan, masuklah suamiku, ini rumah kita. Dia bilang saya masuk rumah tersebut dalam kondisi saya bertanya-tanya, melihat atapnya, ini benar rumah tadi yang saya masuk. Istrinya bilang, tadi saya dengar Anda sudah 3 hari nggak makan, mau makan? Dia bilang iya. Istrinya ke dapur, ditemukan panci yang terbuka, terong yang sudah digigit. Ini bukan kisah karang-karang, ini kisah nyata dianggap oleh para ulama. Maka istrinya spontan mengatakan, siapa yang memakan terong saya? Kata suaminya, duduklah di sini. Demi Allah begini ceritanya. Saya lapar, 3 hari nggak makan, saya manjak di dinding saya sampai saya makan terong kamu ini, saya yang makan itu. Tapi demi Allah, saya membuang gigitan saya di lantai dapur kamu yang masih belum kering, itu karena saya takut pada Allah. Maka wanita ini, Bapak Ibu sekalian ini, kalau muslimah seperti iman ini luar biasa. Dia mengucapkan kata-kata kata para ulama, kalau ini harusnya diukir pakai ukiran emas. Wanita ini yang sekarang jadi istri laki-laki ini mengatakan, Anda meninggalkan segigit, ya, sepotong makanan yang haram, Allah jadikan terong itu makanannya, pancinya, dan rumah yang dipakai masak, serta pemilik rumahnya jadi milik Anda sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala kalau datangkan makhraja, jalan keluar itu luar biasa. Asal Bapak Ibu mau tinggalkan aja yang haram. Jadi setiap ada penawaran, ini kalau bahasa sesuai mudah difahami, proposal syaitan, ya. Karena syaitan tawarin proposal untuk menipu, untuk ini, jangan diiyakan. Tugas kita tolak gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau kita tolak Bapak Ibu sekalian, pastikan di ujung daripada penolakan terhadap dosa itu ada sesuatu yang Allah janjikan yang besar. Makanya Allah bilang diberikan makhraja, jalan keluar, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan diberikan dari tempat tidak disangka-sangka. Nah, semua ini Bapak Ibu sekalian adalah hal yang sangat mendasar tentunya, sangat mendasar. Baik, mungkin masih ada 4 menit, saya akan tambah dengan kisah yang lain, karena kita akan coba sampai jam 12 materinya. Kisah yang lain Bapak Ibu sekalian dinukil, ada seorang da'i dari Saudi, beberapa waktu lalu, beliau melakukan perjalanan ke Mesir, untuk dakwah tentunya ya. Dia cerita, dia bilang, setelah saya selesai tur dakwah di beberapa kota di Mesir, saya kembali ke kota Kairo, di tengah malam. Besok pagi, habis subuh saya akan ke bandara. Dan dia bilang, saya merasa tempat yang paling nyaman adalah saya ke masjid yang tadinya saya sempat isi pengajian sebelum ke kota-kota lain di kota Kairo. Dia telepon marbot masjid, dia bilang saya mau datang, mau nginap di masjid, habis subuh saya akan jalan ke bandara. Disambutlah. Ini kan cerita, dia bilang saya masuk ke masjid, lampu masjid menyala, masjid pintu terbuka, saya pikir saya akan disambut oleh pengurus masjid, tapi di masjid tidak ada orang-orang. Kecuali satu orang ada di mihrab, sedang berdoa. Saya pun masuk masjid lalu saya mendekat ke orang tersebut. Orang itu ternyata lagi nangis-nangis. Ya. Dia nangis-nangis. Di antara doanya orang yang sedang nangis itu, ya Allah, sungguhnya Engkau tahu istriku akan operasi dan dia membutuhkan sekali dana. Ya, dan saya membutuhkan, saya tidak punya uang. Tolonglah ya Allah. Karena istri ini rupanya orang ini kalau tidak dioperasi bisa meninggal. Kalau tidak salah waktu itu butuh uang sekitar, seingat saya, 10.000 jenih, 10.000 pon Mesir ya. Maka dia pun akhirnya berdoa lalu setelah selesai dia berhenti sejenak, orang yang ini datang lalu mengatakan, ada apa saudaraku? Dia bilang ceritanya begini, saya mulai nangis-nangis, istri saya harus dioperasi, besok harus dibayar, saya nggak ada uang, saya juga sudah coba minta bantuan sana sini, belum dapat. Terus saya tidak tahu apa-apa, lalu saya berdoa sama Allah. Kata si da'i ini, yang kamu lakukan sudah paling tepat, lanjutkan doamu. Yakinlah dengan janji Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Karena kamu ini bertakwa sama Allah. Udah, kata si da'i ini, saya pun habis sholat tahajud, menjelang subuh saya coba istirahat sejenak. Azan subuh saya dibangunkan oleh marbot masjid. Syekh, silakan bangun. Ya. Lalu saya bangun, saya wudhu, lalu saya masuk, saya sholat qabliyah subuh. Begitu iqamah saya suruh jadi imam. Saya sempat bilang sama marbot masjid, sudahlah, saya nggak usah jadi imam karena saya musafir, suara saya juga agak serak. Tapi mereka maksa, sudahlah jadi imam aja. Dia bilang saya jadi imam. Selepas salam, tiba-tiba ada orang di saf pertama datang lalu mengatakan, Syekh, selamat datang di Mesir gitu. Lalu kemudian dipeluk saya, dia bilang saya termasuk penggemar Anda di YouTube karena Syekh ini kebetulan punya channel juga. Penggemar Anda di YouTube gitu. Syekh, setelah ngobrol macam-macam, saya dengarin ceramah Anda, judulnya ini, judulnya itu gitu. Terus dia mengatakan, Syekh, saya ini mau minta tolong satu hal. Kata Syekhnya, ya apa?
Saya ini punya kemampuan. Saya tinggal di apartemen di sebelah masjid. Tadi saya mau sholat di tempat lain, tapi begitu saya dengar suara Anda di mikrofon masjid, saya tahu ini suara Anda, saya datang sholat di sini. Saya ini punya uang zakat yang saya ingin alokasikan, dia bilang. Istri saya selalu ingatkan, sudah keluarin, jangan ditahan di rumah. Tapi hati saya ini pengen sekali kasih satu orang muslim yang utuh, semuanya utuh. Dan jumlahnya 10.000 jenih. Jumlahnya seperti yang disebutin sama orang yang ngerengek tadi malam itu. Syekhnya langsung nangis, lalu dia mengatakan, sebentar, cari mana orang yang tadi malam itu. Ternyata di ujung saf. Dipanggil, sini kamu. Datang dia. Syekhnya bilang, apa yang kau minta semalam? Dia bilang, Syekh, saya minta sama Allah diberikan uang operasi sekitar 10.000 jenih untuk biaya operasi istri saya. Begitu mendengar 10.000 jenih, yang punya uang pun ini menangis, katanya dalam kisah itu. Kemudian mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengutus seseorang yang bisa mengambil zakat saya. Lalu kata Syekhnya, orang ini akan mengeluarkan zakatnya senilai uang yang kau butuhkan buat istrimu, ambillah. Maka diambil, teman-teman sekalian. Ini kisah seperti ini, ada ribuan jumlahnya. Kalau kita mau ceritakan sampai besok pagi nggak selesai. Tetapi yang kita ingin titik beratkan intisarinya Bapak Ibu sekalian, orang kalau ketakwa sama Allah tuh nggak mungkin salah tadi ayat yang kita bacakan. Allah akan berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dan memang ujian itu akan datang, artinya akan ada ujian tentang keimanan kita. Ada peluang untuk melalaikan ibadah, ada peluang untuk mengerjakan dosa. Maka pada saat lagi malas ibadah, paksa untuk beribadah tersebut. Baca kembali keutamanya supaya kita kerjakan. Kemudian kalau ada peluang untuk bisikan syaitan tadi, proposal syaitan untuk buat dosa, tepis. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Dan ingat, saya sebagai penutup ingin mengingatkan ada satu statement yang pernah saya dengar di negara kita ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga, syaitannya kuat nih. Ya. Pernah dengar nggak? Hah? Atau tidak ada dukungan saya di Jenewa ini? Saya pernah dengar beberapa kali. Ya. Jadi sebenarnya statement salah Bapak Ibu sekalian. Syaitan tidak kuat. Syaitan itu sangat lemah. Ya, yang membuat kuat itu Anda. Sebenarnya syaitan tidak kuat. Sekarang buktinya, mana syaitannya? Kalau Bapak Ibu seperti itu sama syaitan kuat, kira-kira Bapak Ibu masih bisa duduk dengan pengajian begini? Kita masih bisa sholat? Kita masih bisa berumah tangga? Nggak ada yang bisa kita lakukan. Syaitan akan belenggu kita semuanya. Tapi Allah mengatakan, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Dia cuma bisikin doang. Dia cuma ajak. Kita mau ikut atau tidak itu terserah kita sebenarnya. Apalagi kalau Bapak Ibu rasa sudah ada godaan mau melanggar agama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah yang dari syaitan yang rajim. Di Al-Quran terjemahan kita terkutuk. Kalau makna letter rajim itu dipanah dengan panah-panah api. Anda hafal surah Al-Mulk ya, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang sebagai rajam, pemanah panah api untuk membakar syaitan. Jadi kalau ada godaan untuk melanggar agama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.